Yesus. Sungguh bersyukur hari ini kita kembali berkumpul untuk menghadap hadirat Tuhan. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita bersatu hati, bersatu untuk kita berdoa syafaat pada hari ini. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk saat ini kami boleh membawa doa kami ke hadapan Engkau. Kami tahu ya Bapa, kami bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Kasih-Mu. Engkau yang senantiasa menaungi Indonesia. Engkau yang senantiasa Tuhan berdaulat atas Indonesia. Pada saat-saat hari-hari ini, apapun keadaan global dunia, apapun keadaan yang tidak menentu, tapi kami tahu Tuhan, kasih-Mu, mata-Mu tertuju atas Indonesia. Biar berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, shalom-Mu terus mengalir, Tuhan curahkan. Tuhan yang akan terus membawa Indonesia menuju Indonesia terang, Indonesia emas, Indonesia yang mengalami Tuhan. Biarlah hari-hari ini banyak orang yang mencari wajah-Mu dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden kami terkasih Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran. Kasih-Mu mengalir kepada kedua hamba-Mu. Tuhan senantiasa menuntun kedua hamba-Mu dalam hikmat, dalam setiap keputusan, dalam setiap apapun tindakan. Tuhan yang terus menuntun, memberikan roh takut akan Tuhan. Setiap keputusan-keputusan yang diambil, kebijakan-kebijakan adalah keputusan yang berasal daripada Tuhan dan otoritas yang daripada Tuhan. Bangsa kami akan mengalami keadilan sosial, akan mengalami pertumbuhan ekonomi di tengah saat ini. Bangsa kami akan mengalami revival oleh karena kepemimpinan dari beliau. Kesehatan yang sempurna Tuhan nyatakan kepada kedua hamba-Mu yang senantiasa Tuhan urapi, Tuhan lindungi, dan senantiasa Tuhan tuntun. Kami bersyukur Tuhan untuk para menteri, para kabinet merah putih, para setiap pemimpin daerah yang Tuhan pilih. Tuhan menetapkan mereka dengan roh takut akan Tuhan. Muncul orang-orang yang memimpin dengan kebijaksanaan untuk membawa Indonesia maju. Bukan karena kepentingan personal, tetapi karena kepentingan bangsa kami. Kami Tuhan berdoa bersatu hati untuk gembala sidang kami terkasih Pak Niko, untuk gembala kami terkasih CK7 Pak Dr. Yanto. Kami mengarahkan hati kami kepada kedua hamba-Mu dan keluarga besar hamba-Mu dalam perlindungan Tuhan yang selalu sempurna, dalam pengurapan Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Tuhan yang melindungi kedua hamba-Mu, memakai kedua hamba-Mu, menjadikan kedua hamba-Mu untuk menuntun setiap umat menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Tuhan terus menjadi pembela, menjadi perisai bagi kedua hamba-Mu, menjadi mereka berkat dimanapun pelayanan mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, mereka senantiasa melekat kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Kami berdoa di tempat ini, gereja ini, kota kami, bangsa kami, untuk generasi Yeremia. Mari kita arahkan hati kita untuk generasi Yeremia. Oh Bapa, terima kasih untuk generasi Yeremia hari-hari ini. Kami akan melihat banyak anak-anak muda yang akan bangkit membawa kebenaran Tuhan, yang akan berseru memiliki spirit Tuhan yang dari Roh Kudus, yang akan benar-benar memenangkan jiwa bagi anak seusia mereka. Mereka akan tampil berbeda, mereka akan menang terhadap pornografi, terhadap narkotika, terhadap seks bebas. Mereka akan menjadi dampak, menjadi Tuhan trigger, menjadi benar-benar satu titik terang bahwa ada anak Tuhan yang terus bangkit pada era zaman-zaman ini. Di era amanat agung Tuhan akan pakai mereka double portion, menjadi anak-anak yang pandai pada seusia mereka. Di kampus, di marketplace, di pelayanan mereka, bahkan di sekolah mereka, bahkan di sekuler, di bisnis mereka akan tampil berbeda. Muncul-muncul anak-anak Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dan hari ini, setiap yang datang hari ini akan merasakan hadirat Tuhan, membawa kemenangan, membawa sorak-sorai, membawa pemulihan, yang sakit telah disembuhkan, dan benar-benar semuanya akan bersuka cita Tuhan. Kami telah membawa doa kami di satu nama yang dahsyat, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya semua katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semangat memuji Tuhan, amin. Boleh lihat kiri dan kanan, katakan, ayo semangat memuji Tuhan pagi ini.
puji Tuhan, memberikan yang terbaik, pujian dan pengagungan buat Tuhan kita. Sorakan kasih tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan kita. Come on. Dan kita minta Tuhan menuntun dan memimpin setiap langkah kita. Oh haleluya. Sama-sama kita katakan. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Katakan semuanya dariku, semuanya untukku. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya dariku, semuanya untukku. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Boleh sorakan. Mari katakan kepada Tuhan kita. Berjalanlah di depanku, berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, Kau sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Are you ready?
tandingannya dengan siapapun. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kita akan masuk di dalam prosesi penyerahan anak. Untuk anak yang akan diserahkan kepada Tuhan Yesus, bisa maju ke depan bersama dengan orang tua. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dalam Sinode GBI tidak membaptis anak-anak di bawah umur 12 tahun. Kita percaya bahwa anak-anak ini adalah milik pusaka Tuhan. Mereka diserahkan. Masa-masa sebelum memiliki pertanggungan jawab, maka semua ada di dalam bimbingan, naungan, dan didikan orang tua. Oleh sebab itu, kita sebagai bagian dari Sinode GBI, kita akan menyerahkan anak-anak yang terkasih, yang Tuhan percayakan kepada orang tua yang hadir pada siang hari ini, supaya anak-anak ini menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan, melesat menuju kepada kesempurnaan Kristus. Amin. Baik, mari kita jemput berdiri semuanya. Ini adalah warga kerajaan Allah yang dititipkan di GBI PRJ CK7. Bapa di surga, di hadapan hamba-Mu dan kami semuanya, ada 4 orang tua, 4 pasang yang akan menyerahkan anak-anak mereka ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan Lukas pasal 18. Biarkanlah anak-anak ini datang kepadaku, sebab mereka yang seperti inilah yang akan memiliki kerajaan Allah. Oleh sebab itu, atas otoritas dari surga kepada gerejanya, sebagai hamba Tuhan, Juan Meyer Raja Guguk, oleh karena iman orang tuamu Henrys dan Yurmina, engkau diserahkan kepada tangan pemeliharaan Tuhan. Gwenet dan Gianson, oleh karena iman orang tuamu Nahason dan Shirley, engkau diserahkan kepada tangan pemeliharaan Tuhan. Timothy, oleh karena iman kedua orang tuamu Parlin dan Sophie, engkau diserahkan kepada tangan pemeliharaan Tuhan. Jason, oleh karena iman orang tuamu Simpson dan Fanny, engkau diserahkan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Mulai saat ini, engkau ada di dalam naungan kasih setia Tuhan. Memiliki masa depan yang gilang gemilang. Apa yang kau perlukan Tuhan sediakan. Apa yang kau butuhkan Tuhan cukupkan. Kau akan menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Rasa takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua akan menjadi bagian kehidupanmu. Berbahagialah engkau memiliki orang tua yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, seluruh orang tua yang menyerahkan anaknya pada hari ini, kalian semuanya ada dalam covering Tuhan. Keluargamu diberkati Tuhan, rumah tanggamu berkenan pada Tuhan. Yang kau perlukan Tuhan sediakan, yang kau butuhkan Tuhan cukupkan. GBI PRJ CK7 bersukacita menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia.
Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya hari Minggu 3 Mei 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Ruben Ong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Salviawati. PRJ Mandra Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kid Church English Service, sekolah minggu Mandra Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Buruh Internasional, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, KUL, dan kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat mulai hari Jumat 1 Mei sampai dengan Sabtu 2 Mei 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Senin 4 Mei 2026. Menara doa 24 jam CK7 wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. God is in this story. Halo semua, aku Joel, umur aku 10. Pas Kids Camp tahun lalu, pada saat PPW Night, tepatnya saat worship, aku ngerasa ada yang sentuh pundak aku. Tapi pas aku lihat gak ada siapa-siapa. Tapi aku yakin itu Tuhan Yesus. Dan saat itu aku ngerasa Tuhan itu sayang banget sama aku. Terima kasih udah mendengarkan. God bless you. Story. There's a generation that looks alive, but deep down still feels empty inside, searching endlessly, but never really find anything real. So they try to fill the void with everything, except the one thing that truly matters. A moment where they choose to go deeper and fully experience God. And that's where it begins, where purpose is found. And this isn't just a camp. You don't always find what you're looking for until you're willing to dive all the way in. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Debbie, saya Mami Tirsa. Nama saya Pratiwi, saya punya 2 orang anak, Jordan dan Quincy. Supaya Tirsa lebih bisa fasih lagi untuk mendengar Mandarin dan lebih bisa berani ngomong bahasa Mandarin di luar. Supaya anak saya bisa belajar 2 hal sekaligus, yaitu mengenal Tuhan Yesus, menumbuh kembangkan imannya, tapi di samping itu juga dia bisa memperlancar bahasa Mandarinnya. Dari awal pertama kali buka sampai saat ini, Tirsa itu jadi lebih berani, lebih gampang bergaul. Terus di rumah juga jadi lebih bisa nyanyi-nyanyi lagu-lagu Mandarin yang udah diajarkan di sekolah minggu. Mungkin kurang lebih sudah 7 bulan. Anak saya suka bernyanyi lagu-lagu pujian dalam bahasa Mandarin. Kemudian dia senang karena memiliki teman-teman yang cukup akrab dengan mereka. Gak apa-apa, yuk ikut aja untuk bawa anaknya ke sekolah Mandarin. Gak ngerti, gak apa-apa, nanti di sana akan diterangin lagi, dijelasin lagi sama kakak-kakaknya. Karena kakak-kakaknya juga
bisa bahasa Indonesia. Jangan ragu untuk mengikut sertakan anak-anaknya. Kita di sini semua belajar bersama, belajar mengenal Tuhan Yesus, dan juga belajar untuk berkomunikasi dengan bahasa Mandarin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. 我们 GBE BRJ 最高督主华语主日学光明之子诚挚邀请您。 Kami dari Sekolah Minggu Mandarin Quang Minh Cece GBI PRJ CK7. 凡有4至12岁儿童的， Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak berusia 4-12 tahun 并且对中文学习感兴趣的家庭， dan memiliki minat dalam bahasa Mandarin, 欢迎您每周日带孩子前往9楼 Diamond Room 1号房参加主日学课程，时间为每周日早上9点到10点半印尼西部时间。 kami mengundang untuk bergabung bersama dengan kami di Sekolah Minggu Mandarin lantai 9, ruang Diamond 1, pukul 9 sampai 10.30. 同时，我们也欢迎所有会说中文的。 Bagi kakak-kakak yang berfasih dalam bahasa Mandarin, kami juga mengundang kehadirannya 并且有感动服侍儿童的弟兄姐妹们， dan memiliki kerinduan untuk melayani anak-anak, 加入我们华语主日学的服侍团队，一起来参与这项有意义的事工。谢谢大家。 Kami mengundang kakak-kakak yang mau pelayanan di Sekolah Minggu Mandarin. Dan pada kesempatan ini juga kami ingin mengingatkan Bapak dan Ibu bahwa Sekolah Minggu CK7 akan mengadakan Kids Camp yang akan diadakan pada tanggal 18 sampai 20 Juni. Berikan kesempatan pada anak Bapak dan Ibu yang di kelas 3 sampai 6 SD untuk mengalami lawatan Tuhan dalam Kids Camp ini. Dan pendaftaran akan paling lambat tanggal 17 Mei 2026. Dan kuota kami sangat terbatas, jadi pastikan Bapak Ibu dapat mendaftarkan anak kalian. Terima kasih, dan sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari anak-anak Sekolah Minggu Mandarin. Sebelum itu, kita mau menyaksikan doa Bapa kami dari anak-anak. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们。 免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。 孩子
Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita siapkan hati untuk datang pada Tuhan Yesus. Ku
hati kami Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu, nyatakan di saat badai kami kan tenang Tuhan Yesus. Amin, amin. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami kan tenang di dalam-Mu, bersama-Mu, dalam hadirat-Mu kami tenang. Lewati setiap musim, lewati setiap masalah, kami
Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa
kasih Tuhan karena kami percaya di dalam Engkau walaupun ada air mata, ada pergumulan, tapi ada kekuatan sebab yang memegang kami Dia punya surga di atas dan bumi di bawah. Bersama dengan Dia kami kuat. Karena itu kami percaya datang ke tempat ini bukan hanya merupakan sebuah kebiasaan yang baik. Tapi datang ke gereja-Mu karena kebutuhan jiwa dan roh kami akan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan kami menjadi alat yang dahsyat di dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk suara yang Tuhan sudah beri kepada kami untuk memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Tuhan tolong kami, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga yang coba mengintervensi kami. Ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersatu menolak melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, katakan sama-sama. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Luar biasa anak-anak sekolah minggu Mandarin ya. Hebat sekali. Saya 1-2 kali ke Hong Kong dan saya ketemu dengan seorang pengusaha yang dulu tinggal di Indonesia 40 tahun lalu. Dia pindah ke Hong Kong dan dia berkata, Pak Hendri, kalau Bapak bisa lancar bahasa Mandarin, saya akan sponsor Bapak untuk tinggal di sini. Sebab kulit seperti saya menarik kalau saya berdiri di depan dan bilang one an gitu kan. Selamat malam bagi Anda yang gak tahu tuh, saudara saya kasih tahu Anda, saudara-saudara. Cuma itu satu yang saya hafal. Bapak Ibu yang terkasih, salam, salam, salam. Salam, saya berdoa supaya waktu beberapa saat ke depan ini kita betul-betul saudara-saudara yang terkasih dipacu, didorong saudara yang terkasih, diprovokasi untuk Anda mengerti akan kebenaran firman Tuhan sehingga Anda mencintai Tuhan lebih daripada sebelumnya. Hari ini saya bicara tentang 7 perkataan agung atau perkataan di atas kayu salib. Saudara, ornamen hiasan yang ada di depan saudara dan saya kiri dan kanan kita ini masih menggambarkan tentang Yesus yang ditangkap lalu kemudian disalib, mati dan bangkit. Itu saudara-saudara yang terkasih. Tetapi salib adalah sebuah tanda atau sebuah bukti bahwa Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus itu Dia menderita sedemikian hebat di atas kayu salib dalam puncak penderitaannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Dia membuat atau membawa kepada kita saudara-saudara untuk menggambarkan betapa Dia pribadi yang teguh, yang tidak pernah saudara yang terkasih berubah dalam hal apapun juga. Nah, mari perhatikan ini Lukas pasal 23 ayat 34, itu perkataan yang pertama. Dikatakan Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, 3,5 tahun Yesus bersama-sama dengan murid-murid melayani mereka, mengajar mereka saudara yang terkasih supaya mereka juga bisa melayani ketika Dia tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa melayani atau membimbing 12 murid Yesus itu adalah sesuatu yang tidak terlalu gampang, tidak terlalu mudah karena mereka orang-orang yang biasa, yang sederhana, tapi mereka masing-masing ingin menonjolkan dirinya. Itulah sebabnya kalau kita membaca dalam sebuah percakapan ketika mereka berkata siapa yang terlebih besar, lalu Yesus berkata, siapa yang mau jadi pemimpin dia harus menjadi hamba dari semuanya. Jadi konsep kepemimpinan Yesus itu adalah melayani. Saya suka bilang sama teman-teman yang mau jadi anggota DPR yang saya kenal, yang mau jadi bupati atau gubernur yang kebetulan saya kenal. Kalau saya nggak kenal kan saudara saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi yang kalau saya kenal saya bilang, Anda itu jangan baik cuma 5 tahun sekali. Setiap saat Anda baik. Kalau di daerah Maluku itu, kalau Anda datang ke rumah orang, masuk sampai ke dapur, lalu tanya mama, oma masak apa, lalu makan bersama-sama, itu Anda gak usah kasih uang, mereka pilih Anda. Cuma persoalannya Anda cuma baik 5 tahun sekali baru baik, itu persoalannya saudara yang terkasih. Sehingga akhirnya Anda keluarkan begitu banyak uang. Satu kali saya ditelepon oleh seorang bupati yang sedang berperkara di MA, lalu bilang, Pak Pendeta boleh datang gak di tempat saya, daerah kota waktu itu di sebuah apartemen. Saya karena pagi macet, saya tahu saya taruh mobil di Blok M, lalu saya naik bis Transjakarta. Saudara-saudara yang terkasih pergi ke sana. Janjinya jam 9:30. Saya ketemu dia, saya bilang Pak saya
jam 11 kurang saya mesti jalan karena saya ada pelayanan di satu daerah, agak perjalanan dari situ mungkin setengah jam lebih, jadi saya tidak mau terlambat. Saya datang ke sana setengah 10, saya WA dia, betul waktu itu sudah ada WA. Saya WA dia nggak turun-turun. Saya telepon nggak ada responnya. Lalu 5 menit sebelum jam 11 saya WA dia, saya bilang, Pak, kalau Bapak nggak datang 15 menit lagi saya akan tinggalkan Bapak. Nggak lama kemudian lift dari apartemen di mana apartemen di mana dia tinggal itu terbuka dan dia muncul. Saudara, rambutnya keriting, dia datang dan duduk di depan saya. Dia bilang, di sini aja Papa doakan saya sekarang. Dia tarik kursi. Saya masih agak jengkel, saudara yang terkasih. Lalu saya pegang kepalanya Bapak Ibu. Saya pegang kepalanya dan saya goncang. Saya bilang, Tuhan saya berdoa. Saya agak tekan sedikit, saudara yang terkasih. Dalam hati saya kurang ajar banget. Udah jadi bupati aja. Udah belagu, saudara-saudara yang terkasih. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Orang biasanya pengen jadi lebih hebat, semuanya pengen jadi nomor 1, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan semua orang Bapak Ibu yang terkasih punya ego, termasuk murid-murid waktu itu. Tapi Yesus menunjukkan bahwa saudara-saudara yang terkasih untuk menjadi besar, untuk menjadi hebat, enggak perlu seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu dia melayani mereka dan akhirnya saudara-saudara yang terkasih dia ditangkap. Padahal Yesus enggak pernah memprovokasi rakyat supaya melawan pemerintah. Yesus enggak pernah memprovokasi pengikutnya supaya mereka menjelek-jelekan tokoh agama. Tapi Yesus hanya bicarakan tentang hal-hal yang benar. Karena itu ketika orang tidak mau hidup dalam kebenaran, pasti mereka tersinggung. Itu juga yang terjadi dengan saudara-saudara yang terkasih tokoh-tokoh agama. Tersinggung itu baik kalau kemudian bertobat. Persoalannya tersinggung lalu kemudian mereka cari jalan untuk bagaimana Yesus ditiadakan di dunia ini. Kira-kira begitu saudara yang terkasih. Karena itu mereka cari jalan, mereka bersoal jawab, mereka pertanyaannya macam-macam kepada Yesus. Saudara, tapi Yesus selalu menjawab. 3,5 tahun dengan murid-murid yang tidak terlalu membanggakan. Kalau saya jadi pemimpin waktu itu mungkin 3/4-nya saya keluarkan dari 12 orang itu. Karena mereka so tahu dan seterusnya saudara-saudara yang terkasih. Tapi Yesus dengan sabar dia mengajar mereka karena Yesus melihat jauh di dalam diri mereka ada potensi kepemimpinan yang luar biasa. Pada akhirnya kita tahu bukan mereka menjadi orang-orang yang terdepan di barisan panjang atau sejarah panjangnya kekristenan pengikut Yesus. Waktu perjamuan akhir itu, saudara, Yesus berkata malam hari ini kalian semua akan tergoncang imannya karena anak manusia akan diserahkan. Petrus ngomong apa? Yang lain boleh lari, saya masuk penjara mati sekalipun saya nggak akan lari. Biasanya orang kalau ngomong begitu dalam keadaan senang, dalam keadaan aman. Belum tentu kalau ada persoalan, belum tentu kalau ada masalah. Saudara yang terkasih, semuanya sama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lalu Yesus bilang malam hari ini ada seseorang di antara kalian yang akan menyerahkan aku ke dalam tangan musuh. Nggak ada yang ngaku itu, nggak ada yang bilang Tuhan maafkan. Yudas itu harusnya kan dia ngaku Tuhan nggak ada. Saya sebenarnya nggak rencana dan seterusnya dan minta ampun pasti diampuni. Tapi semua nggak ada yang ngaku. Maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya. Berulang kali saya bilang kalau orang Jepang buang angin dia bilang sumimasen, dia bilang maafkan saya. Kalau orang Amerika dia bilang I'm sorry. Tapi kalau orang Indonesia dia bilang sumpah bukan gue, sumpah bukan gue. Nggak ada orang yang ngaku padahal jujur itu padahal paling baik. Dan akhirnya Yesus ditangkap. Yudas datang dengan segerombol orang-orang, sekelompok orang-orang, tokoh-tokoh agama, lalu kemudian prajurit-prajurit Romawi. Dan Yudas sudah bilang orang yang akan kudaratkan ciumanku di pipinya, tangkaplah orang itu. Kalau saya Yesus yang agak emosional ini saudara yang terkasih. Begitu Yudas mau cium saya, dia mau pipinya dia hampir menempel pipi saya. Sebelum dia tempel saya gampar dia, jatuh dia pingsan, mati sekalian masuk neraka saudara yang terkasih. Tapi Yesus bukan saya. Yesus penuh dengan kasih kesabaran, enggak berubah. Situasi dan kondisi seperti itu dia enggak berubah. Makanya dia bilang sama Yudas, friend, lakukan apa yang kamu mau lakukan saudara. Lalu persidangan itu dimulai. 3 kali diadili secara agama, 3 kali diadili secara pemerintahan. Saudara-saudara yang terkasih, dari pemerintah, dari agama 3 kali, dari pemerintah 3 kali. Kalau Anda orang hukum di sini Anda pasti tahu ada 4 hal yang gak adil yang waktu itu dilakukan terhadap Yesus. Yang pertama,
Yesus diadili pada hari masih gelap. Anda keliling di dunia peradilan, saudara, di seluruh dunia nggak ada orang diadili pada hari masih gelap. Yang kedua, saudara, tidak ada tuduhan yang jelas terhadap Yesus. Yang ketiga, tidak ada saksi. Yang keempat, tidak ada pembela. Atas nama hukum harusnya Yesus itu dibebaskan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tapi Pilatus yang takut itu kemudian dia mencuci tangan dan dia berkata, darah orang benar ini tidak tertanggung atas aku. Kalau saya ada di situ saya bilang, Pak Pilatus, Bapak kan benteng terakhir di dunia peradilan kita. Harusnya kalau Yesus nggak bersalah bebaskan dia. Anak muda tenang dulu, jangan emosi. Lo nggak lihat di luar banyak orang itu. Mati kita dikeroyok sama orang. Atas nama ketakutan orang mulai takut bicara tentang kebenaran. Yesus mengajarkan kita ya di atas tidak. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yesus mengalami itu. Belum lagi Bapak Ibu yang terkasih. Petrus itu ketika ditanya sama orang-orang yang nonton. Dari logatmu. Kentara kali kau dari Tarutung. Apa katamu? Aku gak kenal orang itu. Waduh saudara-saudara. Kalau saya Yesus saya akan bilang sama Kayafas, sebentar yang mulia. Saya mau ketemu murid saya dulu. Lalu saya bilang, Pet, lo ngomong apa? Ngomong apa lo? Saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus tenang dengan semua itu. Lalu arak-arakan penyalipan itu dimulai. Ketika saudara-saudara yang terkasih, Yesus memikul kayu kasar itu. Dan ketika dia kemudian sambil dia jalan tertati-tati, dia dicemeti, dia dipukul, dia diludahi, dia dimaki, dia dicemeti. Dan setiap kali cambuk yang masuk ke tubuhnya dan begitu ditarik, membuat luka menganga di sana sini dari sekucur tubuhnya. Itulah sebabnya ada banyak darah yang keluar. Ditambah dengan semalam-malaman dia tidak tidur. Ditambah dengan persidangan yang maraton itu. Membuat Yesus kemudian kehabisan tenaga. Dan dia jatuh terjerembab. Simon Kirene dipaksa untuk memikul salibnya. Tapi Yesus belum selesai dengan siksanya terhadapnya. Masih dipukul, masih diludahi, masih dimaki. Semua kata-kata hinaan yang pernah Anda dengar di dunia ini. Hari itu ditimpakan kepada Yesus. Sebelum Yesus disalibkan, dibaringkan di atas kayu kasar itu. Lalu tangan kirinya ditarik lalu dipaku. Lalu tangan kanannya ditarik lalu dipaku. Kakinya ditarik, disilangkan lalu dipaku. Kepalanya dipakaikan mahkota berduri, bukan tanda penghargaan, tapi tanda penghinaan. Waktu dia di atas kayu salib, lambungnya ditusuk. Dan dengar baik-baik, setiap kali dia bernafas, darah keluar dari tangan, kaki, lambung, dan kepalanya. Saya mau bertanya, adakah seorang Bapa di dunia ini yang punya kuasa tapi membiarkan anaknya bernafaskan darah? Tidak ada. Tetapi mengapa Bapa kita di surga membiarkan anaknya bernafaskan darah? Karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dalam puncak penderitaannya saudara yang terkasih, Yesus mengingat semua itu. Dia disalibkan dengan dua orang penjahat, itu penghinaan total terhadap dirinya. Dia disalibkan dengan pertemuan beberapa jalan supaya dengan maksud orang Romawi, jangan coba-coba melakukan kejahatan, kalian akan sama seperti Yesus dan dua penjahat. Kalian akan disalibkan. Dan dia mati, sebelumnya mati secara perlahan-lahan dalam siksaan. Tapi Anda tahu dalam puncak penderitaannya dia berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Apa artinya? Kasih Yesus tidak pernah berubah dalam segala situasi dan kondisi. Saudara yang terkasih, karena itu saya mau bilang Anda dan saya yang bertuhankan Tuhan Yesus. Waduh, kita selalu punya harapan. Sebab kasihnya tidak berubah. Anda mau sehat, Anda mau sakit, Anda mau kaya, Anda mau miskin dalam situasi apa saja. Kasihnya tetap tidak berubah. Ini yang mesti kita ingat baik-baik. Aduh, baru persoalan sedikit. Aduh, Tuhan itu ada. Ada dia, ada. Dia ada saudara yang terkasih. Jangan lupa itu. Buka mata hatimu dan imanmu saudara yang terkasih. Karena Anda dan saya gak pernah buat apa-apa untuk dia. Roma 5 ayat 8 berkata, Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi tidak ada kebaikan apapun yang Yesus lakukan karena sudah mati karena kebaikan kita. Enggak ada kebaikan. Tapi karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Kalau begitu, mari yang kita lakukan ini. Kasihi Yesus apapun situasi dan kondisinya. Saya tahu dunia bisnis, kata orang pebisnis sekarang gak mudah. Makin susah saudara yang terkasih. Puji Tuhan. Bagi saya bersyukur kalau makin susah. Karena begitu makin susah, orang makin banyak cari Tuhan. Oh iya, Anda tahu tahun 98 itu saya keliling hotel ke hotel doakan orang yang lari di hotel. Karena kerusuhannya mengerikan kan? Mengerikan.
Saya kira orang hitam seperti saya ditakuti. Enggak juga saudara yang terkasih. Zaman itu orang udah gak masuk akal. Nyuri bisa sambil ketawa-ketawa. Mana ada di dunia ini nyuri sambil ketawa-ketawa. Ternyata makin lama orang makin krisis moral itu. Udah pakai baju orange itu. Di foto masih begini saudara. Waduh, dalam hati saya kalau saya gampar itu orang saudara yang terkasih. Udah nyolong uang negara masih senang-senang juga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi saya tahu bahwa persoalan masalah adalah satu universitas yang Tuhan dirikan. Supaya orang makin lihat betapa Tuhan tidak pernah berubah dalam kasih kita. Ini yang mesti kita pegang teguh baik-baik saudara. Kasihnya gak pernah berubah. Hebat banget Tuhan kita saudara-saudara yang terkasih. Dia punya alasan untuk marah terhadap murid-murid. Terhadap ahli Taurat. Terhadap pemerintah. Terhadap rakyat saudara yang terkasih masyarakat waktu itu. Tapi dia bilang Bapa ampunilah mereka. Karena itu saudara yang terkasih. Kalau Anda lihat seseorang saudara yang terkasih yang bilang ngapain ke gereja. Ngapain ikut Yesus dan seterusnya. Jangan marah. Karena dia belum tahu yang namanya kebenaran. Tapi begitu dia tahu namanya kebenaran, pasti berubah. Hanya Yesus yang bisa memberikan kasihnya, kasih kepada kita, kasih yang murni. Kasih yang tak terkondisi, kasih yang tak bersyarat. Kasih yang saudara tak berubah dalam situasi dan kondisi apa saja. Saudara kalau Anda punya seperti ini, kasih kepada Tuhan. Biarlah kasih itu Anda bagian mengipas bara yang hampir mati. Dan kalau kasih itu terus karena itu gereja, persekutuan, ibadah pribadi Anda dengan Tuhan penting sekali tiap-tiap hari. Untuk Anda terus menikmati kasihnya Tuhan untuk mengubah hidupmu. Untuk mengubah hidupmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu brother minta itunya minta supaya saya jangan lewat waktu karena pendeta kalau udah ngomong lupa berhenti. Saudara-saudara yang terkasih. Thank you. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Jadi kasih Tuhan tidak berubah. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, Lukas 23 ayat 43. Dikatakan kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Saudara dua penjahat itu mereka patut mengalami hukuman seperti begitu. Itu hukuman yang paling parah, hukuman yang paling mengerikan. Hukuman bagi penjahat-penjahat kelas kakap saudara-saudara yang terkasih. Dan Yesus Tuhanmu dan Tuhanku, Bapak Ibu yang terkasih, dia disalibkan. Dan biasanya orang dalam kesakitan itu pasti yang dipikirkan adalah dirinya sendiri, betul? Dia nggak mikir orang lain. Pasti rata-rata kita semua pernah sakit gigi, ya, kecuali yang udah nggak punya gigi, saudara-saudara yang terkasih. Oh iya, ada satu ibu dia marah sekali, dia cerita temannya, aduh suami gue itu suka gigit kukunya. Kan ada orang yang punya kebiasaan gitu gigit kukunya kan, saudara yang terkasih. 1 bulan kemudian dia ketemu temannya, puji Tuhan, suamiku sekarang udah nggak gigit lagi kukunya. Oh dia udah sadar nggak, gigi palsunya gue sembunyi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jadi di waktu kita dalam kesakitan begitu yang kita pikir, saudara-saudara adalah diri kita. Kemarin saya ikut turnamen tenis dari Kelapa Gading juga kirim itu kemarin main di BSD, ada dari Malaysia, ada dari Singapura, saudara yang terkasih. Saya main karena udah nggak menentukan lagi, jadi saya diturunkan. Anda ngerti ya, berarti paling bawah dari grup saya itu. Saudara yang terkasih, lalu saya terima serve dan saya di kanan sini, ya kan silang begitu saudara. Temannya itu berdiri di depan. Saya lihat ada celah sedikit gitu, kira-kira kurang dari setengah meter saudara. Saya lihat ada celah, jadi saya pura-pura begitu, saya dorong begitu lurus. Karena senangnya luar biasa. Kalau lagi menang begitu mau kalah, waduh mulai emosi saudara yang terkasih. Orang kalau lagi dalam keadaan panik gitu, enggak. Yang dipikirkan itu bagaimana supaya dianya bisa selamat, artinya bisa menang tapi gak menang juga, akhirnya kalah dan kita tersisi grup kita saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu, Yesus dalam puncak penderitaannya fokusnya gak berubah, fokusnya adalah jiwa. Fokusnya adalah jiwa. Sekali lagi, fokus Yesus adalah jiwa. Lihat kiri kananmu dan lihat itu amanat agung itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Amanat agung ini Yesus perintahkan kepada murid-murid supaya fokus mereka adalah jiwa, jiwa, dan jiwa saudara yang terkasih. Enggak boleh diturunkan fokusnya. Ini yang pertama, semua yang kita punya yang lain-lain itu cuma media. Sound system ini, gedung ini, kursi ini, pengkhotbah, saudara, penyanyi, pemusik, semua penerima tamu itu cuma media. Tujuannya adalah supaya orang, manusia
diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, jangan diam. Jadilah orang yang suka bersaksi kepada orang lain. Melalui kata-katamu, melalui hidupmu. Supaya dari hidupmu ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya pernah cerita, dan saya cerita ini nggak akan setiap kali saya ingat akan hal ini, karena Tuhan kita luar biasa, saudara yang terkasih. Saya pelayanan dulu waktu masih kuliah di Jogja, saya pelayanannya di Solo. Solo ke Jogja itu waktu itu sekitar 45 sampai 1 jam. Bapak Ibu yang terkasih, perjalanannya naik bis. Di perumahan beca itu kita memulai sebuah pelayanan. Perumahan beca itu kira-kira nggak sampai 100 rumah. Itu dikhususkan untuk abang-abang beca. Itu ada pemerintah bangun untuk rumah mereka. Nah, saya buka pelayanan dengan teman saya di tempat itu. Abang beca, saudara yang terkasih, yang kami panggil itu namanya Pak Walidi. Pak Walidi yang suka genjot beca saya dengan teman saya. Dan kami suka nyanyi-nyanyi di beca, dia suka dengar, dan dia kemudian suka dari luar dengar-dengar kami nyanyi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan karena sudah akrab sama dia, karena setiap hari Jumat ke perumahan beca itu, saya bilang sama dia, Pak Walidi, gantian dong, jangan Bapak terus yang genjot becanya, gantian sekali-sekali saya yang genjot. Dia bilang, jangan Pak Henry. Kenapa jangan? Kaki Bapak pendek, nanti kita jatuh. Kurang ajar, saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu kemudian satu kali dia bilang, boleh gak saya ikut masuk? Oh boleh Pak Walidi. Lagunya gampang dalam bahasa Jawa. Dinten niki, dintene Gusti. Hari ini harinya Tuhan. Saudara yang terkasih, nyanyi-nyanyi, dia ikut nyanyi. Sampai satu ketika dia kemudian kita lihat bagus. Bapak Ibu yang terkasih, kita injili dia, kita ngomong tentang Yesus, dia terima. Lalu kemudian dia memimpin pujian. Karena sekolahnya cuma tamat SMP, dia sekolah teologia, namanya ijazah teologia, itu surat yang dia dapat, ijazah teologia. Bapak Ibu yang terkasih, lalu kemudian dia buka sebuah pelayanan, kira-kira 6 tahun lalu dia meninggal, dan dia tinggalkan jemaat yang ditinggalkan itu ada 200 lebih orang yang hadir, saudara. Fokusnya adalah manusia. Dengar baik-baik. Gereja ini dengan kata-kata ini saya percaya hambanya tidak pernah salah untuk taruh ini. Karena ini adalah tugas mulia, perintah agung yang Tuhan beri kepada semua orang yang percaya. Dia gak boleh hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk orang lain. Karena itu mari kita berlomba-lomba bawa jiwa kepada Tuhan. Supaya amanat agung ini bisa terpenuhi. Itulah sebabnya saya masih pergi ke desa. Saya masih pergi kuatkan orang-orang di desa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhir bulan saya pergi ke Kalimantan. KKR di sana ada ibu-ibu di desa. 8 jam dari Pontianak naik mobil. Saudara-saudara yang terkasih, sekitar 500 sampai 700 ibu-ibu ngumpul. Saudara, saya satu hari berdiri 8 jam. Karena 2 kali seminar, 2 kali khotbah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi saya lihat ibu-ibu di sana, semangatnya luar biasa. Mereka gak ada dapur umum. Jadi kalau mau makan gampang, gak usah minta. Ke dapur aja, mainkan gitar 1 lagu. Tiba-tiba keluar pisang goreng cepat digoreng. Pisang rebus direbus dan seterusnya. Ibu-ibu, dimana kalau banyak ibu-ibu kita tenang. Karena kita punya pengalaman kalau ketemu bapak-bapak cuma ditanya, apa kabar Pak Henry? Oh iya baik. Tapi kalau ketemu ibu-ibu, sudah makan belum? Sudah minum belum? Tepuk tangan untuk ibu-ibu, saudara yang terkasih. Jadi di mana ibu-ibu, tenang. Anda tetap akan sehat bersama dengan kami. Mungkin itu kata ibu-ibu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi fokusnya gak boleh berubah. Manusia fokusnya, saudara. Manusia, orang-orang. Karena Tuhan mati sekali lagi untuk manusia. Yang ketiga, Yohanes 19 ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya, di sampingnya berkata ia kepada ibunya, ibu inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Perhatiannya tidak berubah. Perhatiannya tidak berubah adalah orang-orang yang di sekitarnya. Fokusnya adalah untuk manusia, tapi perhatiannya harus memperhatikan orang-orang yang dekat dengan dia. Paulus berkata bahwa berbuatlah kebaikan terutama kepada orang-orang seiman. Saudara yang terkasih, kita ini satu gereja. Anda bilang kita, Bapak kan cuma diundang. Maksud saya saudara. Saudara ini saudara yang terkasih, satu tubuh, ya tubuh Kristus. Dan kita ini bersaudara.
Mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, saudara. Jangan cuma datang ke gereja duduk tanpa mengenal di kiri kanannya. Ngobrollah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Supaya tahu, karena Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kalau kita buka hati dan mata baik-baik, betapa ada orang-orang di sekitar kita yang juga butuh pertolongan dari kita. Saudara yang terkasih, pertolongan saudara jangan salah sangka. Bukan saudara bicara tentang materi, tapi perhatian, kasih kita. Anda tahu yang namanya Mike Tyson itu petinju kelas berat. Kalau ada promotor di sini bilang, Pak Henry berani nggak lawan Mike Tyson? Berani, asal bayarnya di depan. Saudara yang terkasih, sebelum naik ring sudah dilunasi. Manajer saya akan bilang, Pak sudah lunas. Begitu Mike Tyson mau pukul, sebelum dia pukul saya jatuh duluan. Kan selesai pertandingannya, saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu, tapi namanya petinju, kalau dia meninju saudara yang terkasih, dengan tenaganya begitu kena orang, ada tenaga yang keluar. Tapi begitu dia pukul dan tidak kena sasarannya, maka tenaganya lebih banyak lagi yang keluar. Tahukah Anda di dalam diri kita ada potensi kasih. Dan kalau kasih itu tidak diterapkan, hidup itu melelahkan. Karena itu Yesus bilang sama ibunya, perhatikanlah ini anakmu. Dan dia bilang sama Yohanes murid yang dikasih, inilah ibumu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, betapa indahnya kalau kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Gereja hidup bukan karena kita bicara tentang kasih, tapi betul-betul kasihnya terasa, betul-betul kasihnya kita alami, kasih diantara kita sesamanya. Lalu perkataan yang keempat, Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, waktu Yesus dijadikan dosa karena saudara dan saya. Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa karena saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih, Allah Bapa dengan kasihnya tetapi juga dengan keadilan dan kesuciannya. Dia nggak bisa bersatu dengan dosa. Ketika Yesus dijadikan dosa karena dosa saudara dan saya, maka Allah Bapa memalingkan wajahnya karena Allah Bapa tidak bisa bersekutu dengan dosa. Ingatkah Anda, makanya Yesaya menulis yang memisahkan kita dengan Tuhan karena dosa kita. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semua jenis dosa ada waktu itu dipikul oleh Yesus. Lalu kemudian saudara-saudara yang terkasih, Allah Bapa memalingkan mukanya, tetapi Yesus tetap memanggil, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya harapannya tidak berubah, harapannya tetap kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya akhir Maret pulang ke Maluku karena kakak saya, saudara yang terkasih, di awal Februari meninggal di Jakarta di rumah sakit Fatmawati. Lalu saya mendampingi mayatnya untuk pergi ke Maluku. Lalu 1 bulan lebih kemudian saya balik lagi untuk khotbah di sana. 2 hari, 3 hari di kampung hampir nggak tidur karena orang di kampung itu kalau mereka nyanyi lagu rohani malam-malam begadang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga saya kurang tidur. Lalu kemudian kembali ke Ternate, pulang ke Jakarta 1 hari kemudian berangkat lagi karena pimpin retreat di daerah Cisarua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan akhirnya saya demam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, padahal tanggal 2 saya mesti berangkat ke Jambi, khotbah di sebuah gereja KKR Jumat Agung tanggal 3 dan KKR Paskah tanggal 5, sedangkan hari Sabtunya tanggal 4 saya mesti seminar. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya sakit hari Rabu, saya hampir telepon yang undang saya untuk bilang minta tolong cari pengkhotbah yang lain. Saya tahu pasti susah cari pengkhotbah yang mendadak seperti itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, saya pikir enggak lah, saya mau, istri saya enggak tahu, anak-anak saya enggak tahu, karena kalau mereka tahu pasti, terutama istri saya pasti enggak izinin saya. Kalau saya sakit, saya bilang saya demam, pasti bilang Papa jangan pergi, karena istri saya dia bilang dia sangat sayang sama saya. Saya tanya kenapa? Sebab produksi seperti Papa tidak akan keluar lagi. Kurang ajar saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tapi saya dalam hati saya bilang seperti Tuhan bilang, kamu pergi khotbah tentang Jumat Agung loh, tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib loh, penderitaan kamu belum apa-apa, baru begitu, baru panas begitu, jalan dong. Karena itu saya bertekad, saya mau tetap jalan. Besoknya saya pergi hari Kamis, masih dalam keadaan dingin saudara yang terkasih, agak hangat saudara, saya pakai masker. Dan kemudian saudara-saudara yang terkasih, saya kadang-kadang suka sebel kalau di bandara itu, kadang-kadang petugasnya bilang, Pak tolong buka maskernya. Saya pikir mau difoto saudara. Anda nggak tahu ya, dulu waktu COVID ya semua disuruh buka masker kan, kirain mau difoto. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan waktu berangkat saya dalam keadaan demam.
Hari Kamisnya tiba, besoknya hari Jumat pagi jam 9 KKR. Saudara-saudara yang terkasih, saya gak bisa nyanyi, diminta nyanyi. Saya gak bisa karena suara saya kalau nadanya saudara yang terkasih agak tinggi sedikit saja saya waduh udah kacau. Karena itu gak nyanyi. Tapi saya terus saudara, hari Sabtu itu sudah mulai lebih baik. Saya bilang Tuhan saya percaya. Sambil saya melayani Tuhan pasti tolong saya. Dan hari Minggu waktu KKR saya bisa nyanyi sembuh total. Yes, sebab harapan kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Jangan berharap karena hal-hal yang lain. Berharap sama Tuhan. Tuhan saudara yang terkasih dalam segala situasi dan kondisi. Tetap kita bisa jadi berkat Bapak Ibu yang terkasih. Waktu sesudah 17 hari saya di RSPD dirawat. Lalu kemudian saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya diminta baru keluar kira-kira 2 hari. Diminta khotbah di sebuah gereja karena jadwalnya udah dari tahun lalu. Dan saya pergi ke sana, anak saya dorong saya ada di kursi roda saudara yang terkasih. Lalu kemudian dorong saya sampai dekat tangga, lalu saya dituntun ke atas. Ibu gembalanya yang jadi ibu gembala sidang itu minta sudah disiapkan kursi dan juga meja. Dan saya khotbah sambil duduk saudara yang terkasih. Saya khotbah sambil duduk. Suara saya gak berubah Bapak Ibu yang terkasih puji Tuhan. Karena tidak kena saraf bicaranya. Saya berubah, tapi mereka kaget semua lihat. Waduh, mereka dalam hati ini ada apa? Begitu saya turun, pada datang kerubunin saya. Pak, kenapa Pak? Saya stroke gini-gini. Aduh, gimana? Iya, saya cerita. Aduh, kasihan Pak. Lalu ada ibu-ibu biasa, ibu-ibu kan cepat terharu kan. Mulai nangis. Tuhan tolong ya Pak. Lalu dia bilang sama suaminya, dompet mana Pak? Dompet mana? Dompet. Lalu dia masukin. Karena saya dengar ada dompet, saya cerita lagi saudara yang terkasih. Saya cerita lagi, wah memang dalam kesulitan berkat selalu ada. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Fokusnya gak boleh, harapannya tidak boleh berubah. Harapannya mesti tetap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi berharap terus sama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan Anda dan saya. Di Solo saya pernah ketemu, waktu saya masih kuliah di Jogja dengan teman-teman. Tiap hari Jumat kami ibadah di sebuah keluarga. Lalu mereka cerita, saudara-saudara yang terkasih, mereka sudah 12 tahun, menikah, belum punya anak. Nah, tiap hari Jumat malam sesudah itu kami doakan khusus suami istri ini. Dua-dua guru olahraga di SMA Kristen di Solo saudara. Tiap Jumat kita doakan. Dan 3 tahun kemudian, sudah akhirnya ibunya hamil dan melahirkan kembar. Jadi 15 tahun baru dapat anak kembar. Jadi keluarga-keluarga yang pengen anak kembar, tunggu 15 tahun. Saudara-saudara yang terkasih. Bukan itu poinnya. Tapi poinnya saudara yang terkasih. Kapanpun Tuhan tetap saudara yang terkasih. Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Makanya terus harapan kita gak boleh pudar kepada dia. Yang kelima. Yohanes 19 ayat 28. Dikatakan sesudah itu. Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkata dia supaya genap yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Minum dulu ya. Saya pernah khotbah di satu kantor, saya bilang, Yesus bilang dia haus, lalu dia minum. Terus ada bilang, wih, ngaku Yesus. Bukan saudara. Makanya mesti ada jedanya kalimat saudara yang terkasih. Orang suka salah pengertian. Di satu gereja saya khotbah, saya bilang, saya ini suka ikan. Tiap hari makan ikan. Mungkin hampir semua restoran di Jakarta yang ada ikan enak, saya keliling. Karena saya suka tanya orang ikan di mana yang jemaat sudah tahu saya suka ikan, mereka kasih tunjuk di sana, di sini. Lalu istri saya suka bakso. Di sebuah gereja kecil saya bilang istri saya suka bakso. Keluar ibu gembalanya kasih bakso. Setiap kali sekarang saya khotbah di gerejanya, ibu gembalanya selalu titip bakso untuk istri saya. Saya ngeri, makanya saya suka takut cerita. Karena jemaat itu kadang-kadang suka emosi sudah. Suka emosi. Suka ngasih terus saudara-saudara yang terkasih. Enggak. Aku haus. Yesus kalau Anda baca dalam Yohanes 6. Ayat 1 dan seterusnya. Tentang dia memberi makan 5.000 orang. Dengan 2 ikan dan 5 roti. Lalu kemudian sisa berapa bakul? 12 bakul. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tapi orang-orang kemudian orang banyak itu mau membawa dia untuk menobatkan dia jadi apa? Jadi raja. Mau enggak dia? Enggak mau. Dia menyingkir saudara yang terkasih. Karena dia enggak mau saudara yang terkasih mengambil popularitas murahan seperti itu. Tapi dalam keadaan susah, Yesus pun enggak berubah. Dia jujur berkata bahwa dia haus. Karakternya tidak berubah saudara. Wah, karakter Kristus itu penting ada dalam hati kita. Anda jangan pikir karena ini pendeta hebat, bukan saya maksudnya yang hebat itu saudara yang terkasih. Jangan pikir bahwa ini statusnya ini, jadi ini, pasti karakternya bagus. Belum tentu.
Karakter itu saudara yang terkasih hanya ketika Anda betul-betul menghayati Anda ini bukan siapa-siapa, kita ini cuma alat. Dan cuma Yesus yang harus ditinggikan dan bukan kita. Dan karakter kita itu sudah harus sesuai apa yang kita katakan. Berbuatlah seperti itu. Penting sekali semua orang jaga karakter Kristus. Kalau itu yang terjadi maka ada banyak orang yang ikut Tuhan. Pernahkah Anda dengar orang kecewa? Wah, di gereja sih nyanyinya hebat. Tapi kacau hidupnya tiap hari. Atau Anda pernah dengar dibilang begini, wah hari Minggu nipu Tuhan, hari Senin sampai Sabtu nipu rakyat. Ada orang punya istilah begitu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini karakternya seperti karakter Kristus atau karakter Kristus. Itu beda itu artinya sudah. Apakah punya karakter seperti karakter Kristus atau punya karakter seperti karakter Kristus? Anda nggak tahu bedanya, nggak apa-apa. Satu dengan tanda tanya maksud saya, satu dengan keyakinan saudara. Jawablah masing-masing Bapak Ibu yang terkasih. Jadi karakter Kristus yang ada, saudara yang terkasih. Tidak ada orang yang lebih besar daripada karakternya. Saya berdoa supaya betul-betul Kristus yang mengasah kita, saudara yang terkasih, membentuk kita. Kita ini tanah, dia itu penjunan, dia bentuk kita saudara. Indah di mata Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Yang ke-6. Bapak Ibu yang terkasih, Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam berkata dia, sudah selesai. Semangatnya tidak pernah berubah. 3,5 tahun kalau Anda membaca Yesus dengan murid-murid. Setiap kali dia selesai berdoa, dia pergi ketemu orang. Dia pergi di sinagoge, dia pergi ke tempat kemana saja Bait Allah, mengajar orang saudara yang terkasih. Dan semangatnya tidak pernah berubah sama sekali. Saya selalu dorong, saya selalu provokasi diri saya pacu diri saya. Saudara supaya khotbah yang terakhir harus lebih semangat. Hari ini saya khotbah di Kebun Jeruk saudara yang terkasih Interkon. 2 kali saudara, yang terakhir dari jam 6. Dan saya selalu bilang sama diri saya begitu Tuhan tolong saya karena ini khotbah yang terakhir. Berikan saya tetap gairah karena saya tidak sedang menjual obat Bapak Ibu yang terkasih. Saya sedang saudara yang terkasih memuliakan Tuhan. Dan itu yang patut kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, dia berkata sudah selesai. Semangatnya tidak pernah berubah. Satu ketika ada pertandingan Olimpiade, pertandingan maraton tahun 1968 di Meksiko. Lalu Bapak Ibu yang terkasih hampir seluruh negara mengutus timnya. Dan akhirnya orang-orang yang jalan dan lari saudara yang terkasih. Di antaranya ada satu orang yang namanya John. Yang kemudian kakinya cedera karena lama berlari. Dan darah keluar tapi dia tetap berlari. Tidak lama kemudian sang juara sudah didapati dan dikalungkan medali emas. Semua orang pulang saudara-saudara yang terkasih. Sudah kosong orang-orang. Tapi John ini tetap lari saudara-saudara yang terkasih. Itu membuat beberapa wartawan memperhatikan dia. Lalu mereka tunggu dia. Dia lari terus sampai selesai. Saudara yang terkasih 10 km itu. Dan begitu selesai mereka datang hampiri dia dan mereka tanya bilang sama dia, John, kamu siapa namanya? John. Kamu berasal dari mana? Dari Tanzania. Kenapa kamu lari terus? Tahukah kamu sang juara sudah ditemukan beberapa waktu yang lalu, beberapa menit yang lalu. Sudah ditemukan. Juaranya dan orang sudah pulang semua, nggak ada lagi. Lalu dia berkata begini, betul, tapi negara saya mengutus saya. Bukan hanya memulai pertandingan ini, tapi mengakhiri pertandingan ini. Pak, Bu, saya berdoa supaya nggak ada yang mundur. Saya berdoa supaya semua di tempat ini kita bertahan sampai akhirnya. Ini bukan bicara tentang juara satu, bicara tentang kesetiaan kita dalam Tuhan. Saya kalau lihat orang-orang tua yang lebih tua dari saya, saudara, dan masih setia jadi gembala ngurus jemaat. Saya bilang, Tuhan tolong saya juga, saya setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Pertandingan iman itu bicara tentang tetap setia apapun situasi. Kalau Anda tahu kata-kata Rasul Paulus yang berkata aku berlari-lari itu. Saudara, diumpamakan seperti begini, tempo yang tadinya konstan. Kemudian ada persoalan, ada masalah, temponya melemah. Tapi Paulus kemudian berkata, Tuhan tolong saya. Dan dalam dunia musik dikatakan a-tempo, kembali lagi ke tempo semula. Itu kekristenan. Karena pelatih kita gak pernah kehabisan akal. Namanya Yesus Tuhan. Dia selalu punya cara untuk menolong Anda sampai garis akhir.
Jangan menyerah. Saya berdoa gak ada orang yang keluar. Gak ada knock out, knock down bisa. Tapi bangun lagi, jalan lagi. Sampai kita bertemu dengan dia. Tuhan Yesus. Yang terakhir. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Pemusik bisa maju ke depan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia pulang dengan kemenangan. Kalau semua yang kita lakukan sudah selesai, tetelestai. Di atas kayu salib semua bentuk kejahatan, semua pergumulan Anda dan saya sudah diselesaikan oleh Yesus. Karena itu kemudian dia pulang, saudara, pulang dengan kemenangan dalam ketenangan yang luar biasa. Semua orang tahu yang namanya Alexander Agung. Seorang Yunani yang menurunkan, saudara, menguasai hampir seluruh negara di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih. Waktu dia sakit keras dan mau meninggal. Dia bilang, tolong kalau saya meninggal nanti. Peti mati saya dibuat lubang di kanan dan di kiri. Supaya tangan saya bisa keluar di sana. Tolong kalau saya meninggal, hamparkan semua harta saya di jalan-jalan di mana saya lalui menuju tempat peristirahatan saya. Dan tolong kalau saya meninggal, panggil dokter terbaik di kerajaan ini, di negeri ini, untuk mengiringi saya menuju tempat pemakaman saya. Supaya dunia tahu bahwa dokter terbaik pun tidak bisa menyelamatkan saya. Supaya dunia tahu harta yang banyak ini tak pernah bisa menolong saya. Dan supaya dunia tahu bahwa saya pulang akhirnya dengan tangan hampa, tangan kosong. Pak, Bapak Ibu dan saya pulang dalam kemuliaan. Ketika kita berjalan di dalam treknya Tuhan. Ada jiwa-jiwa sesat yang kita persembahkan kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, sabarlah hambaku yang setia. Masuklah dalam kebahagiaanku. Haleluya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Terima kasih Tuhan. Karena salibmu kami hidup, kami menang. Hanya Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Oh, karena salibmu, karena salibmu aku hidup. Karena salibmu kami menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Aku hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami jadi pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada keraguan sedikit pun kami terhadap kuasa-Mu. Terima kasih karena salibmu kami hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Salib bukan tanda kelemahan, tapi salib adalah bukti kasih sempurna dari Allah Bapa melalui Tuhan kami Yesus Kristus.
Terima kasih karena semuanya selesai Tuhan lakukan. Terima kasih karena itu mengikuti Yesus bukan sekedar ibadah saja. Mengikuti Yesus bukan sekedar nyanyi, bukan sekedar firman Tuhan. Tapi mengikuti Yesus menjadi alat untuk bawa banyak jiwa ke dalam tanganmu. Sebab di luar Yesus orang akan kalah. Orang akan saling mengalahkan, saling membunuh. Tapi di dalam Yesus kami saling mengasihi, saling mengangkat, saling memperhatikan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Untuk semua jemaat yang hadir dalam ruangan ini. Kami pulang bawa pemikiran ilahi yang di dalamnya kasih kami tak pernah berubah. Bukan karena situasi dan kondisi, tapi karena kasih yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Kasih yang seperti kasih Yesus dalam puncak penderitaannya. Kasihnya tidak berubah. Ampuni kami kalau selama ini kami pilih-pilih mengasihi orang. Ampuni selama ini kalau kami hanya kenal orang saja. Yang kami kenal baru kami kasih. Mulai hari ini seperti perintah Yesus, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kami berdoa, kami bukan menjadi jemaat yang eksklusif, tapi kami menjadi jemaat yang bersahaja, yang menseringkan Tuhan akan kebenaran firman Tuhan, kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka. Kami menjadi corong ilahi, mediatornya Tuhan, menyatakan Kristus adalah juru selamat semua manusia. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilahkan kembali duduk. Mewakili Gembala, pengerja dan seluruh jemaat GBPRJ, terima kasih atas pelayanan hambanya Bapak Pendeta Henly Saraparang. Kiranya Tuhan memberkati Bapak serta keluarga berlimpah. Baik, GBPRJ rindu untuk menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Di ibadah kedua ini boleh lambaikan tangannya. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Oke, baik, ini menjadi tugas bagi setiap kita untuk membawa rekan, saudara, keluarga, serta orang-orang terdekat beribadah dan bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, sekarang adalah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang tertera di depan kursi Bapak Ibu semua atau yang tertera di depan layar. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara cash atau tunai, dapat mengangkat tangannya, maka pengerja dapat segera membantu untuk memberikan amplop persembahan. Sambil menyiapkan persembahan, saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu bahwa di depan kami menyediakan counter doa. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan dapat mengunjungi counter tersebut setelah ibadah ini selesai. Apabila sudah siap, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan doa persembahan, setelah itu akan ditutup oleh doa tutup dan doa berkat. Baik, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan.
Dan juga terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Bila firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami buat hambanya. Terima kasih Yesus, Kau telah kirimkan Bapak Hendrik Salak Parang tempat ini Tuhan. Tuhan berikan kesehatan lebih lagi Tuhan. Dan juga pelayanan Tuhan Yesus, sehingga melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Berkat untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi nama berkat, mari katakan amin. Amin. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh,
hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom saudara, jika hari ini semua orang Kristen menghilang dari dunia, apakah dunia akan terasa lebih gelap atau justru tidak ada bedanya? Pertanyaan tersebut membawa kita kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang siapa orang Kristen dan bagaimana seharusnya mereka hadir di dunia. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas garam dan terang di dunia yang gelap dan hambar. Khotbah Tuhan Yesus tentang garam dan terang dunia dipakai sebagai metafora untuk menggambarkan kehidupan orang Kristen yang memengaruhi dunia. Pada intinya, orang Kristen tidak boleh hidup sebagai komunitas yang tertutup, tetapi harus berbaur dan terlibat dalam kehidupan masyarakat, serta memberikan pengaruh positif dengan menjalankan kebenaran, keadilan, kesalehan hidup, dan tidak kompromi dengan cara hidup dunia. Posisi seperti ini menyiratkan bahwa kehidupan Kristen akan selalu diperhatikan oleh orang lain, dan kekristenan akan selalu dibandingkan dengan kepercayaan lain. Orang Kristen harus berperan sebagai garam dan terang di dunia di segala kondisi, baik dalam situasi mudah dan nyaman, maupun di dalam tekanan dan aniaya. Mengapa demikian? Karena status sebagai garam dan terang merupakan sebuah identitas yang melekat pada diri setiap orang percaya, yang seharusnya tetap nyata dalam kondisi apapun. Garam mempunyai beberapa manfaat, sebagai penyedap masakan, pupuk, dan pengawet makanan yang mencegah pembusukan. Dunia sekarang sedang berada dalam keadaan yang mendekati kebusukan dan ketawaran. Di tengah situasi ini, orang Kristen terpanggil untuk menunjukkan identitasnya dengan membawa rasa Kristus di dalam dunia yang hambar secara rohani dan juga menahan kerusakan moral dengan kesalehan hidup. Hari-hari ini, kita berada di lingkungan yang mulai terbiasa dengan pergaulan bebas, seks sebelum menikah, tidak setia kepada pasangan, dan lain-lain. Kita tidak perlu menjauhi mereka, tetapi menjadi teladan bagi mereka. Justru di saat seperti inilah hidup kita berfungsi seperti garam yang mencegah kebusukan, layaknya disinfektan moral di dalam dunia yang standar moralnya rendah. Terang. Yesus adalah sang terang dunia itu sendiri, dan Yesus menjadikan kita sebagai kepanjangan tangannya untuk menjadi pelita di dunia. Kita harus menjadi pelita yang menyala dan bercahaya. Itulah yang akan membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh pengikut Kristus. Dalam Alkitab, terang umumnya melambangkan kemurnian, kebenaran, wahyu, dan kehadiran Allah. Kehadiran orang Kristen harus mampu merepresentasikan hal-hal tersebut di dalam masyarakat. Misalnya, kita bisa tetap memiliki tutur kata yang baik, santun, dan membangun di tengah-tengah lingkungan yang senang bergosip, cepat menghakimi, dan menghujat orang. Perbedaan nilai dan sikap kita akan dapat dirasakan oleh orang di sekitar kita. Dampak itu harus dapat dirasakan dan divalidasi oleh orang lain melalui pemberitaan Injil dan cara hidup kita yang baik. Supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 15. Dunia ini gelap sehingga memerlukan terang untuk menyinarinya. Dunia juga memerlukan garam untuk mencegahnya dari kebusukan. Garam yang kehilangan rasa asin dan terang yang menjadi gelap tidak ada gunanya, sebab kehilangan hakikatnya dan perannya. Artinya, jika orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang dunia,
orang Kristen tidak akan menjadi berguna, dilecehkan, diacuhkan, atau juga mungkin disingkirkan. Sehingga kehadiran orang Kristen menjadi tidak terasa alias tawar. Dengan demikian, Tuhan tidak akan dipermuliakan, tetapi justru malah dipermalukan. Di era penyelesaian amanat agung ini, biarlah kita semua memiliki cara hidup yang menjadi garam dan terang bagi dunia yang gelap ini. Dengan cara tidak ikut budaya kantor yang toksik, tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi berbau sara. Sebaliknya, kita harus menjadi pribadi yang mengembangkan diri dan kemampuan, menjaga integritas, mendukung teman-teman di dunia usaha, supaya banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.